Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 September 2022, Selasa Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Tias Banusu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Jadikan Tuhan sebagai yang pertama. Injil hari ini mengisahkan perjalanan Yesus bersama para muridnya ke Yerusalem. Ketika tiba di sebuah kampung, Yesus diterima di rumah seorang perempuan yang bernama Marta. Marta memiliki seorang saudara yang bernama Maria. Ketika Yesus memasuki rumah mereka, Maria duduk di samping Yesus dan mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus. Sikap dan tindakan serta keputusan Maria untuk mendengarkan sabda Tuhan adalah pilihan yang tepat dan utama. Maria telah memilih dan menempatkan Yesus sebagai pilihan yang paling mendasar, sehingga segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus diterima dan dijadikan sebagai kekayaan rohani yang tidak mungkin diambil oleh saudaranya Marta. Sebaliknya, Marta sendiri sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Yesus. Marta menyadari bahwa Yesus adalah tamu yang mesti dilayani. Dalam hal ini, Marta dalam tanda kutip, ia melakukan tindakan yang benar. Artinya, sebagai tuan rumah, sudah menjadi kewajiban untuk melayani orang yang berkunjung ke rumah kita. Benar bahwa tindakan Marta untuk melayani Yesus adalah suatu kewajiban yang mesti dijalankan Marta untuk melayani Yesus. Namun, sikap yang ditunjukkan Marta melalui pernyataannya kepada Yesus adalah ungkapan ketidakpuasannya terhadap saudaranya Maria. "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri?
suruhlah dia membantu aku." Pernyataan Marta ini mendapat tanggapan dari Tuhan. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Hemat saya, baik Marta maupun Maria, keduanya telah menjalankan tugas secara baik. Namun, yang paling utama dan mendasar adalah tindakan yang diambil oleh Maria, bahwa dengan kedekatan kita dengan Tuhan dapat memurnikan motivasi kita ketika melayani atau menolong orang lain. Dengan relasi yang khas dengan Tuhan dalam doa-doa kita, membantu kita untuk tetap sabar dalam pelayanan dan tidak mengeluh dengan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, kisah di atas sebenarnya menggambarkan realitas yang sering kita temui dan alami dalam hidup harian kita. Kita semua sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, sibuk memikirkan cara dan strategi yang tepat untuk memajukan bisnis dan usaha. Atau mungkin kita sibuk dengan urusan di sekolah, baik sebagai siswa dan guru, sebagai mahasiswa ataupun dosen. Kita seolah-olah tenggelam dalam rutinitas hidup harian kita, apalagi di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat dengan membawa dampak dan perubahan dalam hidup kita setiap hari. Misalnya, setiap orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing tanpa memperhatikan sesama yang ada di sekitarnya yang membutuhkan bantuannya. Kita lebih suka membangun dan memprioritaskan relasi kita dengan orang-orang yang berada dalam dunia maya ketimbang mereka yang ada di dekat kita. Pada tahap ini, kita diajak untuk kembali melihat diri dan menempatkan Tuhan dalam segala kesibukan yang kita jalani. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengupdate informasi dan mengupload serta memperbaharui status di media sosial sampai kita lupa untuk membaharui status dan relasi kita dengan Tuhan yang menyata dalam diri setiap orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kesibukan-kesibukan yang sangat duniawi pada akhirnya membawa kita pada kebahagiaan semu atau tidak abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, sejatinya bacaan Injil hari ini mau mengajak kita sekalian untuk membuat keseimbangan antara kehidupan doa dan kehidupan kerja kita. Keseimbangan dalam hal doa dan kerja sangat penting bagi kita agar kita tidak terjebak dan jatuh dalam rutinitas harian kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menyediakan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam kegiatan-kegiatan rohani. Misalnya, mengikuti perayaan Ekaristi, membaca dan merenungkan kitab suci, serta menghidupi dan menerapkan sabda Tuhan dalam kehidupan nyata, yakni melayani sesama kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Kita juga yakin bahwa orang-orang yang kita layani adalah bentuk nyata kehadiran Allah dalam diri mereka. Allah Tritunggal yang Maha Kudus,
Bantulah kami untuk selalu membuat keseimbangan dalam hidup kami, yakni menyediakan waktu untuk mendengarkan sabda-Mu dan juga menjalankan segala tugas dan karya kami setiap hari. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.